Selamat siang Inang, selamat siang adik. Perkenalkan, nama saya Winda Simanjuntak. Saya mahasiswa Akper HKBP Bali G. Saya semester 5 tingkat 3. Saya akan menjelaskan tentang imunisasi. Ya, di dalam imunisasi ini pengertiannya proses di mana sistem kekebalan seseorang diperkuat dalam melawan suatu agen. Di dalam imunisasi juga disebut untuk meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit sehingga bila kelak terpajan penyakit tersebut tidak terjadi. Nah, apa tujuan imunisasi? Tujuan imunisasi adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian bagi akibat yang dapat dicegah dengan imunisasi. Penyakit tersebut adalah difteri, tetanus, pertusis atau batuk kerjan, polio, dan tuberkulosis. Nah, ada juga manfaat dalam imunisasi untuk anak. Yang pertama, bermanfaat mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyebab menular yang sering berjangkit pada anak. Nah, untuk yang keluarga, bermanfaat menghilangkan kecemasan serta biaya pengobatan jika anak sakit. Untuk negara, bermanfaat memperbaiki derajat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangunan negara kita. Imunisasi dasar yang dapat diberikan kepada anak adalah yang pertama BCG. BCG ini diberikan 2 bulan, berarti ini tidak boleh diberikan sebelum umur 6 minggu dengan 4 sampai 8 minggu. Nomor 4, polio. Polio diberikan segera setelah lahir sesuai pedoman pengembangan imunisasi sebagai tambahan untuk mendapatkan cakupan yang tinggi pada si anak tersebut. Nah, nomor 5, campak. Campak dianjurkan untuk 1 dosis 0,5 ml secara subkutan dalam umur 9 bulan. Nah, ada juga penyakit yang dapat dicegah pada imunisasi anak. Yang nomor 1, tuberkulosis. Tuberkulosis ini pada umumnya sering mengenai paru-paru, tetapi dapat juga mengenai organ lainnya seperti selaput otak, sumsum tulang, dan lain-lain. Ada juga gejalanya. Gejala awalnya adalah penyakit badan lemah, terjadinya penurunan berat badan, demam, dan keluar keringat pada malam hari, batuk terus-menerus, nyeri dada, dan mungkin bisa terjadi batuk darah. Nomor 2, difteri. Difteri ini infeksi yang menyerang selaput lendir pada hidung tenggorokan. Gejala awal kepada penyakit ini adalah radang tenggorokan, hilangnya nafsu makan pada si anak, dan demam ringan. Nomor 3, tetanus. Di dalam tetanus ini penyakit akut bersifat fatal yang disebabkan oleh eksotoksin. Eksotoksin ini adalah racun di dalam tubuh kita atau racun dalam tubuh si anak tersebut. Gejala awal penyakit ini adalah kaku otot pada rahang disertai kaku pada leher, kesulitan menelan pada si anak, kaku otot perut, berkeringat, dan demam. Pada bayi tersebut sering disertai gejala berhenti menyusui antara 3 sampai 8 hari setelah lahir. Nah, nomor 4, perfusi batuk. Perfusi batuk atau batuk rejan yang disebabkan oleh bakteri, yakni bakteri batang yang bersifat gram negatif yang membutuhkan media khusus untuk isolasinya. Nah, dalam gejala utamanya pertusis adalah penumpukan lendir dalam saluran nafas akibat kegagalan aliran oleh bulu getar yang lumpuh dan berakibat terjadinya batuk toraksimal. Pengobatan dapat dilakukan. 5, campak. Campak disebabkan oleh virus campak dan sangat menular pada anak-anak. Kondisi ini ditandai dengan gejala panas, batuk pada anak, pilek konjungtivitis, bercak kemerahan diikuti dengan erupsi yang menyeluruh pada tubuh si anak. Nomor 6, poliomyelitis. Poliomyelitis ini disebabkan oleh virus poliomyelitis pada medulla spinalis
yang secara klasik dapat menimbulkan kelumpuhan, kesulitan bernafas pada si anak dan menyebabkan kematian. Penyebaran penyakit ini melalui kotoran manusia atau feses yang terkontaminasi. Kematian dapat terjadi jika otot-otot pernafasan terinfeksi dan tidak segera ditangani. Nomor 7, hepatitis B. Nah, hepatitis B ini disebabkan oleh infeksi virus hepatitis B yang dapat menyebabkan kematian pada si anak. Biasanya gejala ini jika infeksi terjadi sejak dalam kandungan akan menjadi kronis seperti pembengkakan hati, sirosis, dan juga kanker hati. Ada juga gejala pada hepatitis B ini. Gejalanya yang terlihat biasanya anak terlihat lemah, gangguan perut, dan gejala seperti flu pada si anak tersebut. Yang tadi saya sudah menjelaskan tentang vaksin pentabio. Dalam vaksin pentabio ini bisa dibilang ini adalah vaksin all-in-one. Vaksin pentabio mencakup vaksin DPT, hepatitis B dan HIV, influenza tipe B. Sehingga kekebalan dalam anak lebih tinggi tanpa si kecil perlu disuntik 3 kali untuk vaksin yang berbeda. Gejala yang timbul dari penyakit polio ini adalah yang pertama, otot lengan belakang. Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang ku lakukan, setiap pengorbanan. Otot yang mengangkat kaki, pengerutan otot menyebabkan tulang merapat. Saya akan menjelaskan tentang imunisasi wajib. Dalam imunisasi wajib ini, saya akan menjelaskan tentang usia si bayi 0 sampai 7 hari akan diberikan vaksin hepatitis B dan usia 1 bulan akan diberikan imunisasi BCG dan polio pertama. Usia 2 bulan diberikan imunisasi DPT, HIV1 dan OPF2. 3 bulan imunisasi diberikan pada vaksin DPT, HIV2 dan OPF4. 4 bulan DPT, HIV3 dan OPF4, dan usia 9 bulan akan anak mengalami campak. Dan saya akan menjelaskan tentang vitamin A. Dalam vitamin A ini, jika anak kekurangan vitamin A, anak akan dikaitkan dengan berbagai penyakit, pneumonia, diare, dan campak. Dari saya, terima kasih untuk Inang dan adik-adik. Terima kasih.